Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang karyawan restoran cepat saji bernama Randy Bradley yang terkadang mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya. Entah apa penyebabnya, Randy dikenal sebagai sosok yang rajin dan selalu bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat bekerja. Sebelum memulai pekerjaannya, Randy mengikuti sedikit briefing yang dipimpin langsung oleh bapak manajer termasuk 3 rekan kerja si paginya hari ini. Di mana Chris dan Jess yang merupakan pasangan kekasih pun sempat kena semprot akibat sering kerja seenaknya dan jarang melakukan tugas dengan baik. Meeting adjourned. Sesaat setelah briefing selesai, bapak manajer pun memanggil Randy ke ruangannya untuk berbincang tentang attitude dan pekerjaan Randy selama ini yang dinilai sangat baik dibandingkan yang lain. Bagaimana tidak baik, Randy adalah satu-satunya karyawan yang sangat penurut, tidak pernah melawan, tidak pernah komplain, dan tidak pernah telat, jarang absen dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh bapak manajer tanpa terkecuali. Why do you work so fucking hard at this job? Bapak manajer rupanya ingin merekomendasikan Randy sebagai manajer di cabang restoran yang lain. Tapi tunggu dulu. Hal itu bukanlah semata-mata karena Bapak manajer ingin membantu Randy dengan tulus. Tetapi ketika Pak manajer merekomendasikan orang yang tepat, maka beliau akan terlihat bagus di depan atasan. Sehingga ia nantinya bisa naik jabatan dan hal ini jelas adalah pencitraan yang pasti Bapak manajer tidak semata-mata tulus melakukannya. Alright, go ahead. Selesai dari ruangan Pak manajer, Randy langsung dihampiri oleh Chris yang seujon dengan mengira jika Randy membicarakan kejelekannya dan Jess di depan Pak manajer. Di mana Randy hanya diam saja ketika Chris memperlakukannya tidak baik dan tidak menghargai rekan kerjanya sama sekali. Dan bukannya langsung bersih-bersih karena restoran sebentar lagi buka, Chris yang memang berwatak pemalas dan tidak niat kerja pun malah menggunakan mikrofon untuk menggoda Jess dengan mengeluarkan kata-kata kurang pantas dan risih didengar. Sehingga Randy dengan sopan dan santun memberitahunya untuk berhenti melakukan hal itu. Tapi Chris malah mengambil burger busuk dan akan berhenti bertingkah jika Randy memakan burger tersebut. Come on, eat the burger. Then you won't hear shit the rest of the. Ya, perkenalkan dia adalah Benson, rekan kerja Randy yang kebetulan masuk shift pagi yang sebenarnya jarang bertemu karena seringnya beda shift. Melihat tingkah laku Chris yang semakin lama semakin keterlaluan, membuat Benson menjadi terganggu. Di mana Chris lagi-lagi mengancam rekan kerja sendiri dengan memperingatkan Benson untuk jangan memberitahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Sehingga Randy yang tak ingin terjadi keributan di tempat kerja pun memilih untuk memakan burger busuk tersebut demi untuk kebaikan bersama. Melihat seorang Randy yang culun dibully habis-habisan membuat Benson menjadi tidak tahan dan keluar untuk mencari angin. Di mana Anda semua yang menonton akan sangat-sangat amat dibuat terkejut tatkala melihat Benson mengambil shotgun dalam bagasi mobilnya dan inilah yang terjadi. Dan ya, entah siapa si Benson ini. Ia tidak hanya membunuh Chris tetapi juga bapak manajer yang sempat lari ke dalam ruangan kerjanya. Selesai dengan pak manajer, Benson menyuruh Jess untuk diam dan tetap tenang. Tetapi Jess malah semakin teriak histeris sehingga tersisa Randy yang hanya berdiri menangis ketakutan setengah mati melihat tindakan Benson yang sangat-sangat di luar nalar dan lebih ke arah psikopat. Entah apa yang menarik dari diri seorang culun seperti Randy, Benson tidak hanya membiarkannya tetap hidup, tetapi juga meminta bantuannya untuk menyeret semua jasad ke dalam ruangan pendingin. Selesai menumpuk semua jasad, Benson pun mengambil ponsel Randy, membersihkan bercak darah, membereskan semua kekacauan dan pergi dari sana bersama Randy yang dipaksa untuk ikut. Bradley, I could have killed you 100 times by now. Will you get in the fuck? Di perjalanan, Benson menceritakan tentang perhitungan matangnya terkait kematian mereka bertiga. Bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa di kota ini, Benson yakin jika polisi tidak akan mencurigainya ataupun Randy. Bahkan jikalaupun ada yang menemukan jasad mereka di dalam ruangan pendingin, itu pasti terjadi saat Benson dan Randy sudah tidak berada atau berada di tempat yang sangat jauh sekali. Sehingga sekali lagi, sosok Benson ini adalah seorang yang sosok psikopat yang tidak punya rasa penyesalan. Dan Randy harus terjebak bersamanya untuk alasan yang belum diketahui. You hungry? Let's get something to eat.
10 menit berkendara, Benson pun memberhentikan mobilnya di sebuah kafe dengan Randy yang selalu tampak pasrah tanpa melakukan perlawanan, di mana Benson mulai bersikap random ketika ia mengajak seorang mbak pelayan melakukan perbincangan ringan. Awalnya si mbak pelayan menanggapi dengan baik dan penuh senyuman, tapi perlahan Benson mengajukan berbagai pertanyaan yang bersifat pribadi seperti berapa umur mbak, punya suami atau belum, berapa anak sekarang, berapa gaji kerja di sini, apa tujuan hidupnya, dan berapa pentingkah pekerja seorang pelayan dan lain-lain, yang pada akhirnya membuat si mbak pelayan menjadi kesal, risih, dongkol sendiri dan meninggalkan perbincangan tidak terarah tersebut. Don't look at me like that. You think that affected her life in any way? Randy yang tidak ingin terlibat dalam hal gila Benson pun mulai mengajukan pertanyaan terkait kenapa ia membunuh manajer dan dua rekan kerjanya. Kenapa pula hanya Randy sajalah yang dibiarkan hidup? Di mana Benson menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Randy bangkit dari keterpurukannya. Selama ini Benson selalu memperhatikan Randy sebagai sosok yang pasrahan, lemah, tidak melawan, terlalu penurut, tidak punya gaya hidup, sehingga alasan Benson mengajaknya adalah untuk merubah sifat Randy dari seorang yang culun menjadi sosok yang lebih baik dan tidak gampang ditindas oleh orang lain. Waiting for me to kill you. Selesai sarapan, mereka berdua pun pergi ke rumah Benson yang di situ hanya ada ibu Benson yang terlihat sedang bermalas-malasan, di mana Benson menyuruh Randy untuk menunggu dan melarang menyentuh barang apapun yang ada di sana. Saat Benson sedang ganti baju itulah, si ibu meminta tolong Randy untuk ambilkan telepon. Di situ Randy sempat terlintas untuk menghubungi pihak berwajib, tetapi nyalinya terlalu kecil untuk melakukan hal itu. Sehingga ia pun mengambil telepon tersebut untuk diserahkan kepada si ibu. Tetapi Benson pun menyuruh Randy untuk ganti baju. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Randy yang masih tak tahu akan dibawa kemana. Di mana Benson kembali memulai percakapan dengan menanyakan apakah Randy pernah punya pacar atau tidak, masih perjaka atau tidak. Randy pun menjawab bahwa di usianya yang ke-21 ini, dirinya masih perjaka dan akan tetap seperti itu sampai nanti menikah dan punya hubungan yang sah secara agama. Sempat punya pacar memang sekitar 2 tahun yang lalu. Randy mengaku putus gara-gara kucing pacarnya yang mati. Sort of stopped dating after that. Saat Benson bertanya apa hubungan kucing mati dengan hubungan asmaranya, Randy pun menjawab tidak tahu. Sang mantan tiba-tiba saja minta putus dengan Randy, yang ya kita semua tahu, ia hanya menurut saja tanpa sempat bertanya apa alasannya. Randy, no! Where are we going now? I need cigarettes. Mendengar cerita itu, Benson semakin kasihan dan miris dengan nasib Randy yang sudah sangat keterlaluan. Sabar sih sabar, cuma jangannya seperti itu juga koplok. Ingin membuat Randy lebih kuat dalam mengambil keputusan, Benson pun akan membawa Randy menemui mantannya untuk meminta klarifikasi tentang apa alasan si mantan minta putus waktu itu. Sesampainya di tempat kerja sang mantan, yaitu toko boneka di sebuah mall, Randy dipaksa Benson untuk berani mendapatkan jawaban tentang alasan mereka putus. Yang karena ini masih jam kerja, Randy dan Benson terpaksa harus menjadi pelanggan agar bisa mengobrol lama dengan si mantan tersebut. We can be customers. You want to decorate stuffed animals? Randy memilih boneka buaya untuk dihias, sementara Benson memilih boneka jerapah dan duduk agak jauhan dari mereka berdua. Yang pada akhirnya terjawablah sudah alasan si mantan meminta putus waktu itu adalah dikarenakan sudah lelah dengan sikap Randy yang selalu dingin, pendiam, tertutup dan seolah tidak peduli pada apapun, termasuk pada kucing kesayangannya si mantan yang meninggal dunia. Look, I know it wasn't fair of me to just walk away like that, but Dirasa Randy sudah mendapatkan jawabannya, Benson pun langsung mengajak Randy untuk pergi dengan alasan si mantan tidak layak untuk dikejar. Di mana saat mereka sedang berjalan menuju ke mobil, terdengar dering telepon dari ponsel Randy yang ternyata berasal dari ibunya. No, yes, I'm outside of the mall. Ya, Randy sudah terbiasa dengan ibunya yang selalu cerewet dan khawatir tentang keadaan putranya. Tapi di umur Randy yang sudah terbilang dewasa, agak terlalu berlebihan memang mengatur Randy yang harus pulang jam sekian, berteman dengan siapa, tanya dengan di mana, dengan siapa. Yang pada akhirnya membuat Benson kembali berasumsi bahwa Randy tidak hanya tertekan oleh orang-orang di luar rumah, tetapi juga dikekang oleh ibunya sendiri. What the fuck is wrong with you, Randy? But you're never gonna figure it out if your mom's dragging you around by your dick all day.
Benson cukup terkejut saat mendengar curhatan dari Randy yang menceritakan tentang dirinya yang pernah mengulang kelas waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Randy rupanya pernah mengalami insiden traumatis ketika ia tak sengaja melukai seorang guru yang membuatnya merasa bersalah sampai detik ini. This teacher, Miss Beard, and she was like this. Jadi ternyata waktu Randy masih sekolah dasar, ia dan teman-temannya sering bermain lontar penghapus menggunakan jari. Mirip seperti main kelereng tapi pakai penghapus. Randy menjadi satu-satunya murid yang dipergoki. Merasa tak terima karena hanya dia sendiri yang dipanggil ke ruangan guru, Randy kecil yang amarah pun melontarkan satu penghapus sehingga melukai satu bola mata si ibu guru yang mengakibatkan beliau harus mengalami pecak alias kebutaan. Padahal ibu guru tersebut diketahui adalah si ibu guru cantik idaman satu sekolah waktu itu. Dan Randy telah dengan sengaja merusak penampilan dan masa depan seseorang. There was some bits of lead still on the eraser, and they got stuck in her eye, and they had to remove. Benson sekonyong-konyong tertawa sekaligus terkejut mengetahui jika Randy pernah brutal waktu kecil. Yang pada akhirnya terjawablah sudah kenapa Randy menjadi sosok yang selalu pasrah, lemah, tidak melawan saat ditindas, ditekan, dan dikekang. Karena ternyata Randy trauma dengan insiden itu. Ia menganggap bahwa amarahnya hanya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keputusan yang ia ambil selalu dianggap bisa merubah menjadi sangat buruk. Sehingga sejak kejadian itu, Randy yang trauma pun mulai merubah menjadi sosok pendiam, penurut, lemah, tidak punya nyali, dan selalu menerima apapun perlakuan orang lain, sekalipun itu penindasan. Kasihan melihat Randy terus dihantui rasa bersalah, Benson kembali akan memperbaiki hal itu dengan cara mendatangi sekolah dasar tempat Randy sekolah dulu, di mana Randy yang tak ingin membuat kekacauan pun mencoba mencegahnya. Akan tetapi I'm not messing with anybody. I'm doing this for your own good. masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau melawan, Randy pun terpaksa mengikuti kemauan Benson yang mendatangi staf sekolah untuk bertanya tentang alamat si ibu guru tinggal. Benson mengaku bahwa ia dan Randy adalah mantan murid si ibu guru yang ingin pamitan keluar kota. Yang karena kasihan melihat mereka berdua, staf itu pun bersedia memberikan apa yang mereka minta. I suppose I can make an exception. Di saat si staf masih sedang mencatat alamat itulah, muncul seorang bapak guru bernama Pak Sepat yang sedang akan pulang, di mana Benson tiba-tiba bertanya. Yes, that's right. Ya, Benson bertanya mengenal Pak Guru ini saat dulu pernah mengajarnya waktu kelas 3 SD. Di mana saat Pak Sepat bertanya, apakah saya pernah mengenalmu, Benson pun menjawab. I'm sorry. Do I? No. Tepat setelah Pak Sepat pergi, staf sekolah pun sudah selesai mencatat alamatnya, di mana Benson dengan terburu-buru berjalan mendekati Pak Sepat, dan tiba-tiba... Ya, entah apa dosa Pak Sepat kepada Benson waktu di sekolah dasar, tapi Benson tampak sangat marah sekali dan menghajar beliau sampai babak belur. Nyaris akan menembak kepalanya, Randy berhasil mencegahnya dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Di perjalanan, Benson meminta maaf kepada Randy atas kekacauan barusan. Benson tidak bisa menahan amarahnya ketika teringat dengan perlakuan Pak Sepat di waktu sekolah dasar yang pernah menyuruhnya atau menghukumnya lari mengelilingi sekolah gara-gara tidak mengerjakan PR. Sehingga lagi-lagi kita diperlihatkan dengan bukti lain tentang seorang Benson yang merupakan sosiopat atau orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Salah satunya ditandai dengan kurangnya empati dan bisa tersinggung gara-gara hal sepele seperti yang terjadi barusan. Beberapa menit berlalu sampailah mereka di alamat yang dituju, yaitu rumah ibu guru bernama Ibu Bor yang sekarang memakai penutup mata sebelah, dan sungguh di luar dugaan beliau adalah orang yang baik dan tulus. Yang hal itu terbukti ketika Ibu Bor langsung memeluk Randy setelah tahu bahwa ia adalah murid yang sudah membuat matanya picek sebelah. Guess it is. Sorry. There's no reason to apologize. Tak ingin mengganggu momen keduanya, Benson pun izin pergi ke toilet, di mana Randy dengan wajah pikarunyanya pun berkata bahwa dirinya sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Meski waktu itu ia masih kecil, Randy sadar jika perbuatannya sudah merusak hidup seseorang, yaitu ibu guru yang dulu cantik dan punya idaman semua orang. Kini harus berpenampilan dengan memakai penutup mata. How sorry I am for about what happened.
Kali lagi, Randy benar-benar tak menduga jika Ibu Bird adalah sosok guru yang tulus dan sangat baik hati sekali ketika ia sudah lama melupakan kejadian itu. Selain karena waktu itu Randy masih kecil dan bereaksi secara spontan, Ibu Guru juga menyadari hal bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan Randy diminta untuk jangan terus merasa bersalah karena Ibu Bird sendiri tidak pernah mempersalahkan hal itu lagi. Everyone gets hurt, Randy. Not everyone is ready for it. Ketika Ibu Guru pergi ke dapur untuk ambil rangginang, Randy dengan cepat mengambil ponsel milik Ibu Guru yang diletakkan di atas meja tepat saat Benson muncul dari toilet. Yang ketika mereka berdua baru saja akan pergi, terdengar dering di telepon dari staf sekolah yang memberitahu Ibu Bird tentang Pak Guru Sepat yang dihajar sampai babak belur dan dikabarkan meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Alih-alih pergi dari sana, Benson dan Randy ditahan oleh Ibu Bird yang setelah diberitahu tentang dua mantan muridnya yang sempat berkunjung ke sekolah sesaat sebelum Pak Sepat dihajar. Sehingga Benson yang sadar akhirnya sudah mulai ketahuan pun langsung bereaksi spontan dan uhuy. We're here because you wanted to help me, Benson. How is killing her gonna help me? My daughter. Don't say Her her name. name is Shut the Tessa. fuck up. Ya, situasi menjadi bertambah kacau tatkala Benson memaksa Ibu Bird ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan itulah, Randy yang di awal selalu pasrah pun pura-pura ingin buang air kecil ke toilet. Padahal berniat menghubungi pihak berwajib menggunakan ponsel Ibu Bird yang tadi sudah ia ambil. Disinilah mereka bertiga sekarang di kafe yang sempat Benson dan Randy datangi tadi siang, di mana Randy dengan cepat izin ke toilet sebentar dan langsung menghubungi 911 untuk mengirim beberapa petugas ke kafe tersebut. There's a man with a gun. Tak lama setelah Randy kembali dari toilet, muncullah si mbak pelayan yang tadi siang, yang ternyata masih tidak terima dengan ucapan Benson yang cukup menyinggung tadi siang, yang dimana si mbak pelayan benar-benar sudah melakukan kesalahan besar tatkala berurusan dengan seorang seperti si Benson ini. Ya, Benson menembak kaki si mbak pelayan dan mengacungkan senjata kepada semua orang, tidak terkecuali Randy. Di mana Benson mendengar suara sirene polisi dan mengira jika itu adalah ulah si Ibu Bird. Sehingga Benson langsung melepaskan satu tembakan yang justru tak sengaja mengenai bahu si Randy. Sorry, get it? Fucking just get something. Shit. Benson dengan cepat menahan pendarahan yang dialami oleh Randy sampai akhirnya Randy pun jujur mengatakan bahwa dialah orang yang sudah menghubungi polisi. Disitulah Benson mulai melepaskan tangannya seolah tak percaya jika Randy yang seharian ini dianggap sebagai teman setia dan bisa dipercaya akhirnya menusuk dari belakang. Yang meskipun Benson punya sifat brutal dan tidak ragu membunuh seseorang, ia juga tetap manusia biasa yang punya rasa kecewa. Sehingga alih-alih menghabisi Randy, Benson yang tidak punya siapa-siapa untuk dipercaya pun menyerahkan dirinya ke polisi dan sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara dirinya sendiri. Get on the ground. Fucking ground now. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah takutlah melangkah itu biasa, tapi jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah. Ingatlah satu hal bahwa rasa takut bukan sesuatu yang harus dihilangkan, karena rasa takut jelas ada fungsinya. Contohnya seperti apa? Coba teman-teman komen di bawah. Saya Superman yang selalu menyelamatkan bumi dari bahaya mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.